semuanya. Di kesempatan video kali ini kami akan menjelaskan tentang daur biogeokimia atau daur organik anorganik. Pengertiannya adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang berasal dari komponen abiotik menuju ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Medium penyaluran terdiri dari organisme yang dibantu oleh reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Beberapa jenis daur biogeokimia antara lain daur fosfor, daur air, daur belerang atau daur sulfur, daur karbon, daur oksigen, dan daur nitrogen. Di sini saya akan menjelaskan tentang daur sulfur. Jadi daur sulfur itu atau daur belerang itu terjadi karena adanya erupsi gunung yang akan menghasilkan sulfur yang ada di udara. Kemudian terjadi adanya proses hujan asam dan ada aktivitas industri yang akan juga menghasilkan sulfur ke udara. Kemudian hewan dan tumbuhan tuh di sekitar akan mati. Nah, hewan nanti kalau udah mati kan menjadi fosil. Nah, fosil itu dan sulfur fosil itu akan ada di dalam tanah. Kemudian akan terjadi proses bakteri aerob dan anaerob. Dan akhirnya akan menjadi sulfur yang terlarut dalam tanah. Kemudian kembali lagi ke Gunung Merapi dan begitu seterusnya. Itulah gambaran dari proses terjadinya daur sulfur atau daur belerang. Fosfor adalah unsur kimia yang ditemukan di bumi dengan beberapa bentuk seperti ion fosfat yang terdapat di air, tanah, dan sedimen. Siklus fosfor adalah siklus biokimia yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor dalam tanah, air, serta bahan organik hidup dan mati. Penambahan fosfor ke tanah terjadi karena penambahan pupuk anorganik dan organik atau pupuk kandang, dan degradasi serta dekomposisi bahan organik seperti tumbuhan dan hewan. Siklus fosfor terjadi karena adanya pelapukan batuan yang akan menghasilkan PO4 yang terjadi di dalam tanah. Kemudian PO4 akan digunakan oleh tumbuhan dan tumbuhan menggunakan PO4 sebagai proses. Lalu tumbuhan tersebut dimakan oleh hewan. Kemudian hewan akan mati. Tumbuhan juga mati. Proses dekomposisi atau penguraian organisme dekomposer menjadi PO3 dan 4 yang terdapat di dalam tanah. Kemudian dekomposer digunakan tumbuhan lagi untuk melakukan proses metabolisme tumbuhan dan tumbuhan akan dimakan oleh hewan dan seterusnya. Begitulah terjadinya daur fosfor. Di sini saya akan menjelaskan tentang daur karbon. Karbon yang berada di udara ini berbentuk CO2. CO2 itu berasal dari erupsi Gunung Merapi lalu menghasilkan CO2 dan berasal dari industri yang menghasilkan CO2 dan juga berasal dari respirasi hasil pengeluaran makhluk hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan lalu menghasilkan CO2 di udara. CO2 di udara ini berfungsi sebagai fotosintesis bagi tumbuhan yang berklorofil. Lalu, CO2 yang berada di air yaitu digunakan fitoplankton untuk sebagai produsen dan dimakan oleh zooplankton lalu dimakan oleh ikan. Akhirnya mereka mati dan menjadi fosil. Nah, maka dari itu akan ada batu bara dan minyak gas. Di sini saya akan menjelaskan tentang daur nitrogen. Nitrogen terdapat di udara. N2 nitrogen diserap langsung oleh bakteri fiksasi nitrogen, yaitu Rhizobium, yang bersimbiosis dengan biji kacang polong-polongan. Kemudian terjadi proses Excetobacter untuk bakteri fiksasi nitrogen. Kemudian terjadi proses amonifikasi NH3 yang dirubah menjadi
nitrat dan nitrit melalui proses nitrifikasi oleh bakteri Nitrococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter. Kemudian terjadi proses denitrifikans, yaitu kembali lagi menjadi amonia yang dibantu oleh bakteri Clostridium denitrificans. Kemudian airnya akan digunakan oleh tumbuhan. Begitu juga seterusnya yang terjadi pada daur nitrogen. Di sini saya akan menjelaskan tentang daur air. Air H2O yang terdapat dalam perairan akan mengalami proses penguapan atau yang disebut dengan evaporasi ke udara. Kemudian air yang terdapat pada tumbuhan dan hewan akan mengalami transpirasi ke udara. Kemudian di udara akan terjadi proses kondensasi dan akhirnya akan terjadi turun hujan atau presipitasi. Air akan jatuh dan mengalir ke perairan. Kemudian akan terjadi proses infiltrasi di mana air akan diserap oleh tanah dan akan digunakan oleh tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemudian air akan mengalir lagi ke perairan. Begitu seterusnya akan terjadi proses daur air.